Baik, kita mulai. Hari ini kita akan membahas terkait dataset ya. Tentunya dataset ini merupakan bagian yang sangat penting dalam AI. Karena bagaimanapun algoritma AI yang kita gunakan itu sempurna atau canggih, kalau datasetnya itu tidak mendukung atau tidak baik, nah itu nanti hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang ditargetkan tentunya. Makanya dari itu kita akan membahas, mendiskusikan ya hari ini itu terkait dengan dataset kan. Baik, kita lihat dataset ini adalah nanti jenisnya ada yang private dan public tentunya. Ya. Dataset itu sebagaimana kita ketahui adalah kumpulan data yang diambil dari objek yang akan kita amati tentunya. Ya, disimpan dalam sebuah file, yaitu namanya kumpulan data dan dataset kan. Tentunya kumpulan data ini nanti tergantung dari data yang mau kita simpan ya, ada database banking berarti dataset tentang perbankan, ada dataset rumah sakit, nah itu namanya dataset terkait rumah sakit. Kita lihat di sini adalah ada jenis dataset, ada private dataset, ada public ya. Private dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian tentunya. Ya ada banking tentunya ya, ada rumah sakit, ya ada industri. Ini bisa industri manufaktur, ada industri apa retail atau ada ini manufaktur, pabrik ya, ada perusahaan jasa dan sebagainya. Itu private dataset. Artinya dataset yang disesuaikan dengan organisasi yang kita amati ya, yang sifatnya masih masih pribadi ya, private kan. Kemudian ada public dataset. Dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti ya, data mining, atau peneliti AI, atau peneliti machine learning ya. Nih, ada sebuah dataset ya, yang sifatnya publik, itu disimpan di UCI, ya, www.uci. Artinya dataset publik ini ya bisa digunakan oleh umum, ya. Bisa digunakan oleh secara umum dan biasanya free di download itu. Ya, ada juga Kaggle ya. Di tahap penelitian atau eksperimen bisa dilakukan dengan menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset. Ya. Penelitian dapat bersifat comparable, bisa dibandingkan, replicable, bisa diulang dan bisa verifiable, artinya bisa diverifikasi. Nah, biasanya para peneliti internasional itu mempublikasikan datasetnya di sini, yang diisi repository atau Kaggle. Itu terkait dataset private dan dataset publik, gitu ya. Tentunya terkait dataset, kita nanti ada beberapa strategi untuk supaya dataset yang kita gunakan itu datasetnya berkualitas. Artinya kalau dataset berkualitas, tentunya outputnya pun berkualitas baik. Kalau datasetnya buruk, hasilnya biasanya buruk juga, kurang baik. Kita lihat di sini bahwa dataset yang akan kita gunakan itu supaya hasil berkualitas mesti melalui pemrosesan awal data, processing, terus dulu dipersiapkan dulu, dan akhirnya data tersebut mengalami pembersihan data, integrasi data, transformasi, reduksi dan diskritisasi. Ya, karena data yang kita ambil tentunya itu data itu masih berantakan, artinya masih tidak teratur ya.
disebut dengan data raw data itu biasanya ya memerlukan penanganan khusus ya. Di antaranya pembersihan data, ya nanti mengisi nilai-nilai yang hilang. Ada data itu ada yang hilang, menghaluskan noise ada. Data itu nanti ada yang tidak sesuai dengan eksistensi data tersebut, tidak sesuai dengan yang dimaksud ya, ada noise, ada gangguan data. Mengenali atau menghilangkan outlier. Nanti outlier itu ya data yang di luar itu, di luar domain, di luar ranknya, outlier. Dan memecah ketidakkonsistenan data. Nah, data tersebut itu perlu dibersihkan karena data tersebut ada data yang hilang, ada data yang gangguan data, ada outlier, dan ada data yang tidak konsisten. Artinya harus dibersihkan dari data-data yang demikian. Integrasi ya, data itu harus diintegrasikan, artinya integrasi ya, dari banyak file atau banyak database. Kalau udah ke server, dari banyak server kan, itu diintegrasikan, artinya digabungkan, dipadukan beberapa data yang disimpan dalam beberapa file itu. Kemudian nanti ada transformasi data. Transformasi data itu ya menyesuaikan data yang ada itu disesuaikan dengan data yang bisa diolah dengan komputer dengan baik, dengan yang berbasis AI atau berbasis machine learning. Dan transformasi data. Contohnya nanti ada normalisasi datanya, ada agregasi. Normalisasi itu nanti ya si data itu ya dibuat normal, ranknya itu dibuat normal. Bisa aja data itu kalau dalam bentuk numerik, bisa aja data itu terlalu jauh perbedaannya. Ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 1000 atau 2000. Nah, itu harus dinormalisasi dulu ya supaya data itu ya bisa dipahami secara baik ya, normalisasi dan agregasi. Kemudian nanti ada reduksi data. Jadi mendapatkan representasi yang direduksi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analitikal yang sama atau mirip. Ini ada pengurangan nanti ya, pengurangan dari jumlah data yang banyak, tapi tetap menghasilkan ya analitikal yang sama atau mirip. Kemudian ada diskritisasi data, bagian dari reduksi ya, data tetapi dengan kepentingan khusus, terutama data numerik. Ada juga data kalau kita olah itu, data itu asalnya numerik, bagaimana dijadikan kategorikal, ya, numerik dijadikan kategorikal. Itu namanya diskritisasi data. Atau dalam istilah Python nanti ada encoding ya. Encoding itu mengubah data yang asalnya numerik, 1, 2, 3 ya, ke dalam bentuk label. Misalkan label to yes or no. Atau dalam bentuk label ke numerik ya. Artinya yes diganti dengan 1, no diganti dengan 0, misalkan begitu. Itu terkait data. Kemudian setelah pemrosesan data, nanti dalam data itu ada istilah dengan data sampah. Ya, data sampah itu di antara data sampah itu data yang tidak lengkap, ya, ada noise, ada tidak konsisten, itu namanya data sampah. Harus dihilangkan ya. Misalkan data tidak lengkap itu nilai-nilai atribut kurang. Atribut tertentu yang dipentingkan tidak disertakan atau hanya memuat data agregasi. Kurang data yang dipentingkan tidak disertakan. Bisa contohnya begini. Ini tidak lengkap ya. Pekerjaan. Nah, ini diisi dengan kosong data. Ada data yang tidak lengkap ya. Pekerjaan
kosong. Ya. Misalkan usia kosong, nah itu juga data yang tidak lengkap. Tuh. Kemudian noise. Jadi noise itu memuat error atau memuat outlier. Data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain. Noise. Noise itu gangguan artinya. Gangguan artinya datanya tidak benar, noise itu. Datanya salah. Itu noise kan. Noise ya. Misalkan ini ada salary. Salary itu nilai isinya adalah min 10. Itu ada data yang noise, artinya data yang tidak benar. Itu noise. Atau misalkan nilai akhir mahasiswa ya nilainya adalah min 50. Kan? Noise. Noise ya artinya datanya salah kan, datanya tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh sistem. Kalau outlier itu data yang terpencil, artinya outlier itu. Misalkan dalam nilai mahasiswa, ya nilai mahasiswa kan biasanya 90, 80, 75. Ada nilai mahasiswa, yang nilai akhir itu nilainya adalah min 10. Itu juga mungkin outlier. Tidak konsisten, ya. Contohnya memuat perbedaan dalam kode atau nama. Tidak konsisten itu data, termasuk data sampah ya, tidak konsisten itu. Kan tidak sampah itu tidak lengkap, ada noise ya atau outlier, ada tidak konsisten. Misalkan begini, ada data tuh field, kita punya field age, field tahun, isinya 42. Suatu saat field age itu diganti dengan birthday. Birthday diisi dengan tanggal. Itu tidak konsisten ya, mendeskripsikan terkait dengan tahun, terkait usia kan. Terkait usia. Itu ya tidak konsisten begitu. Ya, ini contohnya age. Atau rating ya, misalnya rating sebelumnya adalah 1, 2, 3. Ini dalam bentuk numerik ya, 1, 2, 3. Kemudian ada di tempat lain ratingnya itu adalah berubah begini, A, B, C. Dalam satu kesatuan file itu ada deskripsi terkait rating, ada 2 jenis, ada 1, 2, 3 dengan ada ABC. Itu juga data terbilang data sampah, artinya tidak berguna ya. Kemudian perbedaan antara duplikasi record, nah, sampah. Nanti kalau ada satu record ya diduplikasi, artinya datanya sama dengan data record yang lain, ya sama persis, tidak boleh ada duplikasi. Nah ini contoh noise ya, kita lihat contoh noise. Contoh noise ini. Contoh noise ini ada sumber informasi ya, tentunya ada atributnya, ada kelas, atributnya adalah atribut 1, atribut 2, ada kelas, kelasnya itu nanti bisa positif, negatif, positif, negatif, positif itu kelasnya kan, ya kelas ya. Kita lihat ini atribut noise itu ini adalah atribut noise, ini ada nilai yang tidak sesuai, ya, nah, class noise. Ini class noise. Ya, nantinya class noise ya. Ya, class noise karena di sininya nggak ada, dan sininya disebut dengan class noise. Itu jenis-jenis noise itu ada, ya ada class noise, ada atribut noise. Class noise itu nih contradictory example, ada contoh yang berlawanan, kontradiksi ya, contoh berlawanan. Ada contoh yang tidak ada label, ini semua ada label ya. Ada label. Kemudian ada atribut noise, ada erroneous value, nilai-nilai yang itu
nilai-nilai yang salah nih ya. Jadi ada missing value, ya nilai yang hilang ini, hilang ya seperti ini nih hilang. Nilai yang salah seperti ini salah. Don't care value ya, tidak peduli dengan nilai ya. Terkait with information sort ya ada atribut kelas tuh. Nah, kita lihat noise versus outlier ya. Noise ini adalah data yang tidak diinginkan atau salah. Noise itu. Data yang tidak diinginkan atau salah noise. Kemudian outlier adalah nilai dari data di luar rank atau di luar nilai yang diharapkan. Nah, kalau misalnya ada data yang tidak diinginkan atau salah, seperti tadi, ini termasuk noise nih, data tidak diinginkan ini. Tanda apa? Atribut 1 diisi dengan sama dengan, itu tidak diinginkan. Itu noise ya, tidak diinginkan. Data yang tidak diinginkan atau salah. Ya bisa aja ini atribut 1, atribut 1 ini kan nilainya positif semua. Ya ini bisa aja diisi dengan min, itu ya, min 2 atau min 3. Itu salah. Data yang salah. Nah, kemudian itu ya, ini noise tadi. Noise adalah data yang tidak diinginkan. Outlier. Outlier itu adalah nilai dari data di luar rank atau di luar nilai yang diharapkan. Seperti tadi, rank nilai mahasiswa itu di antara 0 sampai dengan 100 nilainya. Berarti kalau ada nilai di bawah 0, misalnya min 7, itu tidak boleh, outlier kan. Atau nilai ada yang 130. Padahal kita menentukan dari 0 sampai dengan 100 ranknya itu. Nah, pun ada contoh daripada outlier. Noise lebih sulit untuk deteksi karena nilainya bisa menyerupai nilai yang diharapkan. Itu sulit karena nilainya lebih yang diharapkan. Ya. Baik noise maupun outlier sebaiknya dihilangkan pada saat proses pre-processing, dihilangkan baik noise maupun outlier. Kita lihat noise ini ya. Contoh di sini nih, ini noise ya. Noise ini adalah outlier. Ini tulisan noise. Ini tulisan outlier. Noise kita punya dua kelas nih, ada kelas 1, kelas 2. Kelas 1 adalah ini merah, kelas 2 itu adalah ini hijau, kelas 1. Kalau kita lihat diagram pencari di sini, ini ada warna merah disimpan di kelas 1 nih. Ya. Disimpan kelas 2. Merah ini di kelas 2. Padahal si merah ini harusnya disimpan di kelas 2 di sini. Ya. Ini di kelas 1 nih. Ya, salah penempatan kelas 1. Itu yang disebut dengan noise. Ya. Harusnya ya ini harusnya kelas ini disimpan di kelas 1 ini. Ini malah disimpan di kelas 2. Ya, kelas 1 kelas 2. Itu noise ya. Kemudian kalau outlier itu ini ada data ya, data ini ya. Data kelas 1, kelas 2, ini kelas 1. Data kelas 1, di data kelas 1 itu ada nilai yang di luar domain kelas 1, itu di sini. Itu disebut outlier. Ya, itu perbedaan outlier dengan noise. Ya. Silakan kalau didiskusikan dulu. Terkait data. Data noise ada data outlier. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita cerita outlier, cerita noise. Ya, tentunya bagaimana kita untuk menghandle noise ini, karena noise itu akan mengganggu sekali nanti dalam pengolahan data, walaupun dengan algoritma secanggih apapun, itu akan ada pengaruhnya noise itu. Ya, karena noise itu
ada data yang tidak diinginkan keberadaannya sesuai dengan kebutuhan sistem data itu. Seperti yang dicontohkan Damin 10 dari data kumpulan database pekerjaan misalkan. Data dari kumpulan nilai mahasiswa. Kalau oke. Dan bagaimana nanti penanganan missing value data tidak lengkap itu nanti akan kita lihat kan bagaimana. Absen Rizky Pratama ada. Firda Paujia. Luki Aditya. Hadir, Pak. Siapa nih? Luki. Oh, Luki ya, oke. Luki. Firda Paujia. Ada ya, oke. Kemudian Vina Yulia. Dimas Agung. Ya, oke. Mulyana. Hadir, Pak. Siapa Dimas Agung? Mulyana, Pak. Oh, ya, oke. Bramasta. Hadir, Pak. Ya. Oke. Fajar Firman. Hadir, Pak. Ya. Kemudian ini ya, ada Ine. Hadir, Pak. Oh ya, Ine Kamila. Kemudian Rafli. Dan Ihsan Taufik. Hadir, Pak. Ya. Oke. Ihsan Taufik. M. Ilyas. Hadir, Pak. Ya, Ilyas. Karyadi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Karyadi. Lutfi Azmi. Hadir, Pak. Ya. HB Ahan. Iya, kecil ya HB Ahan. Hadir, Pak. Iya. Reina Anggap Praja. John Pardamian. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Faujan. Hadir, Pak. Muhammad Diaj. Hadir, Pak. Julfani. Hadir, Pak. Ya, siapa yang belum absen? Pak, Rizky hadir, Pak. Siapa? Sama Renal, Rizky. Pak. Oh, Rizky, ya, oke. Iya. Terus? Muhammad Diaz, Renal, Pak. Renoi. Dimas ada, Pak? Siapa? Dimas. Nah, ya, Dimas tadi. Muhammad Diaz, Pak. Muhammad Dias. Oke, Muhammad Dias. Sama Renal, Pak. Renal.
Renal, mana Renal? Oh, Reynal udah. Reynal. Iya. Oke. Kita break dulu ya. Baik, Pak. 10 menit lagi lanjutkan nanti ya, 10 menit. Ya, Pak. Oke, Pak. Sekarang jam 3.10 ya. Di sana jam berapa? Di Jam sini- 2:10. Oh, jam 12.10 pada 1 jam ya. Ya oke lah, sekitar 3.20-an nanti kita lanjut. Masih melanjutkan data tadi ya. Itu masuk ke itu kan, ke bahan TS. Kalau minggu depan tuh minggu tenang ya.